Halo Sobat Bisnis dimanapun Anda berada, salam sukses untuk kita semua. Baik, pada episode kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang aspek atau elemen di dalam studi kelayakan bisnis. Di episode yang lalu, Prof. Dedi sudah menjabarkan dengan sangat terperinci. Ada tiga aspek yang sudah didiskusikan secara mendalam, yaitu legalitas, kemudian teknis, dan pemasaran. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas 4 aspek berikutnya ya Prof, yang akan kita bahas, dan ini juga sama pentingnya dengan aspek yang sudah kita diskusikan sebelumnya, yaitu aspek finansial, lingkungan hidup, ekonomi, dan manajemen. Baik Prof, mari kita mulai. Yang pertama tentang aspek finansial. Nah, ini tampaknya hal yang sangat penting ya Prof ya. Karena saya pernah baca ternyata sekitar 50% usaha kecil menengah itu gagal karena ketidakmampuan mereka dalam mengelola aspek finansial. Nah, bisa nggak Prof. Dedi menjelaskan secara terperinci sebenarnya aspek finansial ini mencakup apa saja sih Prof? Baik, aspek finansial itu yang paling penting tadi supaya menghindari kegagalan ya, karena tadi datanya bahwa 50% dari UMKM itu gagal karena memang tidak memahami terkait dengan aspek finansial. Nah, di dalam aspek finansial yang harus dikaji di dalam dokumen studi kelayakan bisnis itu adalah yang pertama, bayangkan bahwa nanti sumber pendanaan bisnis kita tuh dari mana? Apakah modal sendiri sepenuhnya, atau modal dari investor sepenuhnya, atau modal pinjaman dari lembaga keuangan, atau mix gabungan. Nah, ini penting mengetahui masing-masing sumber tentunya punya kelebihan dan kekurangannya. Tinggal bagaimana si pemula bisnis ini untuk bisa melihat kira-kira dari berbagai sumber pendanaan itu mana yang dia pilih. Kemudian yang kedua, harus ada memiliki kemampuan menyusun cash flow. Cash flow itu sederhananya kira-kira diprediksi di tahun produksi pertama itu berapa jumlah penerimaan, kemudian berapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut, dan terakhir adalah misalkan saldo. Ya. Saldo itu kemudian dimasukkan menjadi saldo awal di tahun kedua, kemudian di tahun kedua ditambahkan dengan sumber pendapatan lagi di tahun yang kedua tersebut, kemudian dikeluarkan biaya-biaya di tahun kedua tersebut, nanti akan ketemu saldonya. Termasuk di dalamnya harus dihitung bunga dan pajak kalau memang kita pinjam dari lembaga keuangan, kan? Atau biaya pengembalian pinjaman. Jadi bukan hanya biaya produksi Prof yang dihitung ya, termasuk biaya produksi. Biaya-biaya itu macam-macam, ada variabel tetap maupun variabel tidak tetap, gitu. Cost maupun variable cost gitu. Dan kemudian tidak hanya analisis laporan keuangan, tetapi juga tidak analisis cash flow, tetapi juga laporan keuangan. Karena di akhir tahun biasanya laporan keuangan ini menjadi alat evaluasi kita untuk menentukan apakah 1 tahun periode berjalan ini dari sisi finansial sesuai tidak dengan target yang diharapkan di awal tahun. Misalkan di awal tahun kita memprediksikan atau menargetkan ada peningkatan 15% dari laba dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini kan menjadi acuan. Apakah di akhir tahun nanti melalui laporan keuangan itu kita analisis apakah memang tercapai target pertumbuhan 15% dari profit dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kemudian ada juga kita harus menyusun kriteria penilaian investasi. Ya. Biasanya yang sederhananya kita bisa menggunakan beberapa rasio keuangan untuk menentukan apakah investasi ini menguntungkan atau tidak. Dan berikutnya harus dipahami juga beberapa rasio keuangan yang biasanya dipakai. Misalkan internal rate ROE gitu kan, lalu rasio inventory control, lalu kemudian rasio
dari sisi likuiditas gitu ya, solvabilitas itu memang ya perlu belajar lah lebih mendalam, karena memang tidak semua orang, terutama yang awam terhadap pengetahuan finansial itu tidak semua memahami tentang rasio-rasio. Tapi intinya bisa dipelajari. Bisa dipelajari ya, tanpa harus kuliah ya. Misalnya lewat kursus, baca itu sebenarnya bisa juga belajar. Bisa. Di buku itu pun juga lengkap dijelaskan. Betul. Baik, terima kasih Prof. Kemudian lanjut ke masalah lingkungan. Ini aspek yang sudah kita pernah singgung sebelumnya ya. Jadi kalau kita bicara bisnis di era modern ini, kita nggak cuma bicara profit, tapi juga bagaimana memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, bisa nggak Prof Dedi ceritakan aspek yang harus kita analisis ketika kita bicara aspek lingkungan ini, Prof? Ya, biasanya di dalam studi kelayakan bisnis, kalau itu menyangkut proyek yang besar gitu ya, di suatu lokasi, itu memang untuk mengurus perizinan tadi di aspek legalitas, dimintakan apa yang disebut dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL gitu ya, sebagai sebuah persyaratan untuk apakah izinnya bisa dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Itu satu kewajiban. Nah, di dalam aspek AMDAL ini kita harus paham terkait dengan mengapa dan bagaimana sebetulnya konsep lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian kita harus bisa menyusun perakiraan mengenai AMDAL itu sendiri. Lalu ruang lingkup studi dan metode analisis datanya, karena ini menyangkut tadi dampak. Kalau saya bilang, kalau kita menggunakan teknik cost benefit analysis, itu bisa tahu ya berapa biaya yang dikeluarkan, berapa manfaat yang harus diterima oleh masyarakat sekitar. Termasuk ya sekarang ini lagi isunya hangat terkait dengan apakah bisnis atau proyek yang kita akan jalankan ini berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan atau tidak. Ini menjadi penting karena ini menyangkut sustainability dari bisnis atau proyek yang akan kita eksekusi. Lalu pemahaman terkait dengan sistematika dokumen AMDAL itu sendiri. Biasanya template-nya sudah banyak kalau di kantor perizinan di daerah setempat gitu. Sudah ada dokumen yang fix, tinggal kita isikan saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyajikan data dari setiap komponen yang ada di dalam dokumen AMDAL tersebut. Oke, baik, menarik Prof. Jadi tadi kita sudah membahas tentang masalah lingkungan hidup ya Prof. Nah sekarang aspek yang terkait dengan lingkungan sosial atau ekonomi dan sosial. Ini apa yang perlu kita analisis Prof? Ya, yang kita analisis adalah manfaat dari keberadaan bisnis atau proyek kita itu terhadap, yang pertama kalau dari sisi perekonomian, misalkan berapa banyak sih tenaga kerja lingkungan lokal yang terserap, gitu kan? Berapa banyak diperkirakan melalui penarikan pajak itu berkontribusi terhadap pendapatan daerah atau tentunya pendapatan pusat gitu kan, pemerintah pusat gitu. Itu bisa dihitung. Lalu tentunya dari tarif-tarif biaya perizinan, kemudian biaya iklan, itu harus kita jabarkan di dalam aspek ekonomi di studi kelayakan bisnis itu. Nah, terkait dengan aspek sosial sebetulnya kita bisa menggambarkan kalau mau bisnis kita itu bertahan lama, maka sebetulnya apa yang dirasakan oleh lingkungan sosial setempat. Pak Ferry pasti kenal istilah corporate social responsibility. Jadi keuntungan perusahaan itu tidak semata-mata hanya dinikmati oleh perusahaan itu sendiri, tetapi juga harus dinikmati oleh masyarakat sekitar, entah dalam bentuk return back to konsumen atau juga pada masyarakat sekitar. Biasanya CSR itu lebih banyak ke sektor pendidikan atau sektor kesehatan gitu ya, untuk masyarakat sekitar di mana lokasi usaha kita atau proyek kita berada. Itu untuk lingkungan sosial. Kalau kita tadi merekrut tenaga kerja lokal, masyarakat di sekitar area kita berusaha, itu masuk dalam kegiatan CSR atau terpisah lagi tuh? Ya, itu terpisah. Biasanya itu kita, ya sebenarnya irisannya ya, antara sosial juga, tapi
tapi lebih banyak ke ekonomis sih. Karena pemerintah selalu menyarankan bahwa investasi yang dilakukan itu sebanyak mungkin bisa menyerap tenaga kerja lokal gitu. Jadi meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Iya. Kalau masyarakatnya seneng karena banyak yang bekerja di perusahaan kita, tentunya mereka akan menyayangi perusahaan kita gitu. Dan menjaga agar perusahaan kita tetap bisa bertahan. Menarik, Prof. Nah, terakhir nih, Prof. Kita bicara tentang aspek yang mungkin juga menjadi tulang punggung keberhasilan organisasi ya, bagaimana kita menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. The right man in the right place. Kita bicara tentang aspek manajemen dan organisasi. Bisa nggak Pak Prof Dedi mengelaborasi secara lebih terperinci aspek ini? Ya, ini aspek yang paling penting karena sebetulnya sumber daya yang kita miliki kalau tidak ada proses manajemen yang baik, kemudian bagaimana kita mengorganize dengan baik, itu tentunya menjadi tidak efisien atau tidak efektif. Ya. Manajemen itu kan seni saja, seni mengatur sumber daya yang kita miliki agar tujuan yang kita inginkan bisa tercapai. Satu contoh misalkan dari sisi sumber daya manusia, ide bisnis atau ide project yang akan kita eksekusi itu, pertanyaannya berapa sih kebutuhan sumber daya manusianya? Kualifikasi apa yang dibutuhkan? Latar belakang pendidikannya seperti apa, gitu kan? Kemudian dari situ kita bisa memetakan kira-kira nanti struktur organisasinya akan seperti apa, gitu kan? Kan tidak mungkin kalau kita bikin toko sembako yang skupnya kecil UMKM, tiba-tiba kita membutuhkan direktur toko, misalnya enggak, aneh-aneh aja kan? Tetapi kan disesuaikan dengan karakteristik bisnis kita, gitu. Nah, lalu juga di situ ada pemahaman terkait dengan manajemen project. Kalau itu memang studi kelayakan bisnis ini, di awal kan saya katakan bisa untuk bisnis atau bisa untuk project. Nah, pemahaman tentang manajemen project itu juga menjadi penting. Karena project itu biasanya kendalanya bagaimana mengharmonisasi 3 poin ya. Kualitas, cost, dan satu lagi timely. Kan ada waktu pengerjaannya proyek cepat, gitu kan? Biayanya tetapi biayanya lebih pagu misalkan. Kualitasnya ya biasa-biasa saja, ini persoalannya. Harusnya kan kalau kita bicara project, bagaimana project itu hasilnya nanti dari sisi pengerjaan tepat waktu, dari sisi biaya efisien, dari sisi kualitas terjamin. Nah ini kan tidak mudah, gitu kan? Karena tadi saya bilang bisa jadi cost-nya rendah, tetapi kualitasnya buruk. Bisa jadi waktunya cepat, tetapi ternyata dari sisi cost itu bengkak. Nah ini 3 inilah yang di dalam manajemen proyek itu harus bisa dijamin bahwa ketiganya ini sesuai dengan apa yang kita harapkan ketika kita ingin menjalankan, ingin mengeksekusi sebuah proyek. Itu pentingnya manajemen proyek. Baik, terima kasih banyak Prof Dedi. Sobat bisnis, baru saja kita dengarkan paparan yang sangat mencerahkan untuk kita semua terkait dengan 4 aspek terakhir dalam studi kelayakan bisnis. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk sobat bisnis kalian. Sekali lagi terima kasih Prof Dedi untuk kehadiran dan pencerahannya. Sampai berjumpa di episode mendatang, Prof Dedi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di episode mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.